Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam la yastakmilul abdul imana hatta takuna qillatu syai' ahabba ilaih min kathratihi wa hatta yakuna an la yu'rafa ahabba ilaih min ay yu'raf. Wa qala alaihi salam thalathun man kunna fihi istakmala imana la yakhafu billah lawmata la'im wa la yura'i bi syai'in min amalihi wa idza arada alaihi amrani ahaduhuma lid dunya wal akhar lil akhirah athara amal akhirah ala dunya. Wa qala alaihi salam la yakmulu imanu abdin hatta yakuna fihi thalathu khisal idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq wa idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil wa idza qadara lam yatanawwal ma laysa minhu. Wa fi haditsin akhar thalathun man utiyahunna faqad utiya mithla ma utiya ala Daud al-adlu fil ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqri wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Fa hadhihi syurutun zakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ulil iman fala ujbu mimman yadda'i ilmad din wa la yusalifu fi nafsihi dzarratan min hadhihi syurut thumma yakunu nasibuhu min ilmihi wa aqlihi ay yajhada ma la yakun illa ba'da mujawazati maqamatin azimatin aliyatin wara'al iman ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastakmilul abdul imana hatta takuna qillatu syai' ahabba ilaih min kathratihi wa hatta yakuna an la yu'rafa ahabba ilaih min ay yu'rafa. Artinya, tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga sedikitnya sesuatu itu adalah lebih ia senangi daripada banyaknya sesuatu, dan sehingga adalah tidak dikenal lebih ia senangi daripada ia dikenal. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal yang membawa kepada kesempurnaan iman, membawa kepada kesempurnaan iman. Yang pertama, bahwa sedikitnya dunia lebih ia sukai daripada banyaknya dunia. Nah, sedikitnya dunia lebih dia sukai daripada banyaknya dunia. Sedikitnya harta lebih ia sukai daripada banyaknya harta. Sedikitnya duit lebih dia sukai daripada banyaknya duit. Itu satu. Kenapa yang demikian itu dia sukai? Karena orang yang beriman sempurna itu dia mengetahui, meyakini seyakin-yakinnya apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, bahwa makin banyak kita memiliki dunia, makin banyak kita memiliki harta, bahwa mati kita semakin sulit. Jalan menuju surga makin payah. Nah, oleh karena itu mereka orang yang imannya sempurna lebih menyukai sedikit daripada harta
dunia, karena itu mereka melihat lebih mudah jalan menuju surga, lebih mudah jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan demikian. Antara lain bahwa di padang mahsyar itu seluruh orang-orang kaya, seluruh orang-orang yang banyak punya harta menyesal. Mereka semua ingin kembali ke dunia menjadi orang miskin. Kenapa sebabnya? Karena mereka melihat begitu mudahnya orang-orang miskin ini di akhirat kelak masuk ke dalam surga. Orang-orang miskin sudah menikmati nikmat surga yang luar biasa, sedangkan mereka masih dalam proses yang berat di padang mahsyar, menghadapi pertanyaan, dari mana engkau dapatnya harta ini, kemana kau gunakan harta ini, di mana dapatnya kebun ini, untuk apa kau gunakan kebun ini. Satu persatu hartanya diperiksa oleh Allah. Nah, sementara orang yang tidak punya harta, kada banyak punya harta, mereka sudah lulus, mereka sudah menikmati nikmatnya surga bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun, sampai 500 tahun. Nah, lebih dahulu orang yang tidak punya harta itu. Nah, jadi orang yang beriman sempurna, dia sangat yakin dengan apa yang dikatakan Nabi itu, sehingga mereka lebih memilih harta itu sedikit daripada harta itu banyak. Nabi yang paling akhir masuk surga Nabi Sulaiman. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Sulaiman paling kaya, sehingga nabi-nabi lain sudah di surga, Nabi Sulaiman masih dalam proses perhitungan. Padahal ini Nabi. Ada sahabat Nabi yang 10 yang dijamin ke surga. Nah, di antara 10 yang dijamin ke surga ini paling tadudi masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Nah, karena beliau orang yang paling kaya di antara sahabat yang 10 itu. Padahal Nabi Sulaiman itu kaya yang bujur, dapat dari yang halal, menggunakannya di jalan yang halal, sosialnya, sedekahnya sudah kada bisa dihitung lagi. Abdurrahman bin Auf kekayaannya dari jalan yang halal, sigin gunakan di jalan yang diridai oleh Allah, kekayaannya itu tetap paling akhir masuk surga di antara 10 sahabat tadi. Nah, orang yang imannya sempurna sangat meyakini itu. Nah, sehingga mereka lebih memilih kada banyak harta daripada banyak harta itu. Artinya ini waktu matinya itu. Karena manusia itu yang dihitung itu waktu mati. Nah, waktu belum mati kada jadi masalah. 10 triliun bisa harta kada apa-apa. Tapi kena hendak mati, sebulan-bulan kah sebelum mati lagi, seminggu kah sebelum mati, hartanya sudah habis, dia jadi orang miskin. Nah, itu yang dinilai oleh Allah. Karena al-a'mal bil khawatim, amal itu dipandang Allah akhir-akhir hidup seseorang. Kita beramal kebaikan sekarang belum jadi apa-apa kalau kada sampai terbawa mati. Orang yang jahat, orang yang kafir sekalipun belum bisa dipastikan ahli neraka kalau kada pasti bahwa dia mati dalam kekafiran. Nah, jadi banyaknya harta itu kita bawa waktu kita mati. Nah, waktu kita mati beratus-ratus sertifikat ngaran kita, beratus-ratus sigil tanah ampun kita. Nah, ini nang dibawa mati, itu nang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sebelum mati kita ini kaya, banyak bisi duit, tapi kita serahkan duit itu, harta kekayaan itu kepada orang lain, kita berikan sehingga kita mati dalam keadaan sedikit harta. Nah, itulah yang kita bawa mati.
Makanya Nabi kita dalam doa sidin antara lain, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku di akhirat kelak bersama-sama orang miskin. Nah, jadi mencari Nabi di akhirat tuh kadang alih di mana bubuhan miskin, di situ Nabi bandak. Bubuhan yang kaya-kaya tuh kada ada nabinya situ. Nah, jadi orang beriman tuh tahu benar itu, mengerti benar ini, percaya benar ini, lalu orang yang beriman sempurna tadi dia memilih lebih baik sedikit harta daripada banyak tadi. Nah, karena kita di akhirat bakal lumpuk lawan Nabi. Karena Nabi kita sudah minta kepada Allah, Allahumma syurni ma'al miskin. Ya Allah, halau aku, kumpulkan aku di akhirat beserta orang miskin. Jadi baik hitung mainan sugih itu, nah jangan sampai terbawa mati kesugihan tuh, jangan sampai terbawa mati. Pas mati bisa rumah hampir 5 buah, motor 5-6 buah, kebun beratus hektar mati. Nah ini yang terbawa mati nih, yang jadi masalah. Kalau sekarang kita kaya, kalau kita berikan harta kita di jalan Allah, di jalan yang diridai Allah, sehingga kita sebelum mati kita sedikit punya harta, nah itulah harta yang sedikit itu yang status kita. Jadi apakah kita di akhirat itu sebagai miskin, apakah sebagai orang kaya yang dipandang waktu kita tutup usia? Waktu tutup usia itu status kita di akhirat, kaya atau miskin, mukmin atau kafir, salih atau fasik, itu yang dipandang adalah waktu tutup usia. Bila waktu kita mati itu kita dalam keadaan salih, status di akhirat salih. Nah, bila kita mati dalam keadaan iman, nah, status di akhirat kita iman. Jadi yang dipandang itu khawatim, kesudahannya, menjelang umur habis, itulah yang kita bawa ke akhirat, status kita itu. Orang yang sekian banyak berisi dosa, lalunya tobat kepada Allah, mati, nah mati dalam keadaan tobat. Nah, jadi orang ini mati dalam keadaan bersih dari dosa. Karena at-taib minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi inya berbuat dosa waktunya hidup, begitu menjelang mati inya tobat. Nah, kayaknya di akhirat inya adalah orang yang tidak punya dosa. Orang yang waktu hidupnya banyak beramal saleh, waktu hendak mati, nah, berubah kelakuannya menjadi orang jahat, orang fasik, akhirnya dia mati. Nah, mati dalam keadaan itu, maka di akhirat pun statusnya adalah orang yang fasik. Nah, orang yang hidupnya miskin hidup melarat, dapat mendulang intan kayak hintalu, hanya sehari mengikuti, mati dalam keadaan kaya, karena matinya rahatan mengikuti intan kayak hintalu itu. Jadi yang dipandang oleh Allah matinya itu, amal kita ini di ujungnya. Nah, jadi pertama itu dia menyukai sedikit sesuatu dunia daripada banyaknya. Yang kedua, orang yang sempurna iman, dia menyukai tidak dikenal orang. Dia menyukai tidak dikenal orang daripada dikenal orang. Dikenal apa? Dikenal kesalihannya, dikenal ketakwaannya. Itu yang dimaksud. Bukan dikenal keilmuannya. Kalau kita ingin dikenal bahwa kita ini alim, supaya orang belajar dengan kita, itu satu kebaikan. Karena mungkin kita bersembunyi, nah kita orang kada tahu pada kita alim, kada belajar orang. Tapi kalau kesalihan, ketakwaan, nah itu kita lebih suka kada dikenal orang daripada dikenal orang. Biar dikenal orang sebagai orang biasa, kada dianggap orang yang takwa kepada Allah, kada dianggap orang yang salih, kada jadi soal.
itu lebih dia sukai daripada dimasyhurkan orang sebagai orang yang takwa kepada Allah. Lebih suka dia daripada dimasyhurkan sebagai orang yang ahli kesalihan umpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi istakmala imana, la yakhafu billah laumata laim, wa la yura'i bi syai'in min 'amalihi, wa idza urida alaihi amran ahaduhuma lid-dunya wal akhar lil akhirah, athara amral akhirah 'ala dunya." Artinya, 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada padanya, niscaya ia telah menyempurnakan imannya. Yaitu 1, ia tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Nah, ini sulit. Ia tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Ini artinya orang yang berprinsip hidup itu yang penting diridai Allah. Nah, walaupun orang sealamanan kada suka lawan inya. Nah, ini sulit, kada gampang. Orang yang bisa demikian ini orang nang bujur-bujur tawakalnya kuat kepada Allah. Kalau orang itu tawakalnya kada kuat kepada Allah, inya pasti mencari keridaan makhluk, karena inya masih ada menyimpan harapan kepada makhluk itu. Nah, orang yang tawakal itu kuat, artinya inya hanya bergantung kepada Allah. Yang penting dicarinya keridaan Allah. Perkara makhluk ini rida kada rida itu kada tahu urusan. Orang katuju lawan inya, alhamdulillah. Kada katuju, kada jadi soal. Nang penting Allah katuju. Nah, ini orang nang sempurna iman juga. Nah, ini adalah buah daripada tawakal seseorang. Karena orang masih bergantung hidupnya lawan bantuan orang, hidupnya masih bergantung lawan gajian orang, hidupnya masih bergantung lawan apa, inya pasti mencari keridaan orang-orang yang membantu inya. Karena alih mungkin inya kada suka diampihinya membantu. Dia kira ampihnya membantu. Tiap bulannya mengirimi duit nih, tiap bulan membantu seorang. Ini kita jaga benar supaya jangan sarik lawan kita. Takutan kita punya sarik kena di stopnya bantuan itu kayak apa. Nah, ini orang yang tawakalnya lawan yang membantuinya. Jadi inya selalu berusaha bukan hanya mencari ridha Allah, tapi juga ridhanya orang yang membantu ini. Kalau kita kuat tawakal kepada Allah, kada perlu memikirkan yang membantu ini. Yang penting kita kada salah di sisi Allah, kita kada maksiat di sisi Allah. Perkara inya suka atau kada suka tuh kada tahu urusan. Inya membantu silahkan, inya maampihi bantuan, nang lain banyak aja kena membantu lain pada inya. Nah, jadi kesempurnaan iman itu adanya niscaya tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Ini penyakit. Kalau kita mencari keridhaan orang tuh penyakit. Mestinya yang kita cari itu keridhaan Allah aja semacam. Dan ini penyakit menghinggapi penuntut-penuntut ilmu, penyakit yang menghinggapi orang-orang yang berilmu, menghinggapi penyakit orang-orang yang paamal. Ini takutan benar ampih dibantu orang itu. Ini hidupnya bergantung di situ. Si A, si B, si C nang tiap bulan ngiriminya, dijaganya benar itu. Kalau pina sarik kena ampih mengirimi. Nah, ini orang berilmu nang kada betuhan ngarannya. Ini nang kayak apa kata halang tabujur ke asal ini jangan sarik nang membantuinya ini nah. Nah, mestinya orang-orang yang berilmu itu, orang yang beribadah itu yang dicari adalah keridaan Allah karena bergantung lawan Allah.
perkara sipulan nang tiap bulan membantuinya itu imbah kita doakan inya selamat, doakan inya ke surga, habis sudah. Itu kan alahan pada bantuannya itu doa kita itu. Orang membantu kita 1 miliar umpamanya, kita doakan ya Allah mudahan nya ke surga sarumahan mati. Gana pada 1 miliar doaan itu. Kada usah kita takutan cari kiinya, takutan kada dihiraninya. Nah ini orang kada batuhan itu. Nah ini penyakit orang penuntut ilmu, penyakit ulama, penyakit orang-orang ahli ibadah, bergantung lawan yang membantuinya. Padahal Allah sudah menjamin bila orang bergantung lawan Allah, Allah cukupi kehidupannya. Allah cukupi kehidupannya. Nah jadi tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Namun kita bujur biasa alamanan mencela, kada perlu takutan, kada perlu takutan asal kita bujur. Nah, asal bujur aja. Arti bujur itu apa? Yang kita gawi ini kada bertentangan dengan Allah, yang kita gawi ini kada bertentangan dengan hukum Allah. Biar orang kada katuju, ada apa-apa juga. Nah kan itu sulit itu. Itu memang kesempurnaan iman, kesempurnaan iman. Yang kedua, ia tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Ia tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Artinya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah kada mengharapkan pujian orang, kada mengharapkan perhatian orang, kada mengharapkan berian orang. Maksudnya semata-mata beribadah itu murni menjunjung perintah Allah. Nah, itu orang yang sempurna imannya. Yang ketiga, apabila ditawarkan kepadanya 2 macam, yang satu untuk dunia dan yang lainnya untuk akhirat, niscaya ia mengutamakan urusan akhirat atas urusan dunia. Nah, ini berpahala bila menggawi ini cuma gratis, nah kada ada duitnya. Nang ini untung jadi duit cuma kada ada pahalanya. Nah orang yang sempurna iman inya memilih nang ada pahala, nang ada pahala. Itu andai kata kedua-duanya kada kawa dikumpulkan. Amun kawa dikumpulkan keduanya itu paling baik sudah. Nang pahala ini dapat, nang duit ini dapat tuh paling bagus. Kan Tuhan pun mengajari kayak itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah kan kedua-duanya itu dapat. Cuma kalau dipilih satu dengan itu, nah orang yang sempurna iman tuh memilih akhirat, memilih akhirat. Mengkawa kedua-duanya, ambil kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah itu. Nah amun kada kawa kedua-duanya harus satu aja misalnya, nah ambil nang wa fil akhirah hasanah, akhirat nang baik. Nah itu orang yang sempurna keimanannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakmulu imanu abdin hatta yakuna fihi thalasu khisal. Idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq, wa idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil, wa idza qadara lam yatanawal ma laysa minhu. Artinya tidak sempurna iman seseorang sehingga ada padanya 3 perkara. 1. Apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Marah, ayo aja marah, karena itu manusiawi. Orang kada marah itu kada manusia, kada manusia. Marah itu disuruh dalam, kadang-kadang dilarang, kadang-kadang. Tapi kalaupun marah, jangan sampai marah itu mengeluarkan dari kebenaran. Kayak apa marah yang mengeluarkan dari kebenaran itu? 1, marah yang berakibat dendam.
Satu itu. Yang kedua, marah yang berakibat kedengkian. Ini sarik lawan orang itu, lalunya dendam. Nah ini sudah lewat ngarannya, kaliwatan itu. Orang mukmin itu pemarah, jar Nabi. Pemarah, tapi cepat juga ridhanya. Pemarah itu orang sifat orang beriman, tapi cepat marah, cepat ridha. Dan kalau marah, marahnya itu kadang mengeluarkan dari jalur yang benar. Dendam, dengki, gibah, begitu sudah sarik lawan itu mau menyembatiha. Dahulu lagi bakawan, silip menyembunyikan keburukannya. Begitu sudah sarik, mau diungkai semuaan keburukannya. Nah ini marah nang mengeluarkan inya dari kebenaran ngarannya. Istihqar, menghinakan jadinya. Izharu sirrih, membuka rahasianya. Waktu kita kada sarik, kita simpan rahasianya. Imba kita sarik lawan orang itu, kita buka rahasia-rahasia. Nah ini marah nang mengeluarkan. Memutuskan hubungan, kat usilah, memutuskan hubungan, baik hubungan sedekah, baik hubungan apa, diputus. Lagi kita ketujuh lawan orang itu, kita bantu, nah, tiap bulan sudah kita sarik, diampihi semuaan. Ini orang kada beriman sempurna ngarannya itu banyak itu kita, dan itu umumnya orang manusia umum jam itu bila nyakat tujuh dibantunya habis-habisan, bila sudah kadakat tujuh lagi nah ada lagi yang diambilnya salahnya. Dan ini manusiawi kayak itu, sifat manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun pernah demikian. Beliau ini ada membantu sahabat, beberapa orang sahabat yang miskin. Miskin dibantu oleh Abu Bakar tiap hari, tiap minggu dibantu, diberi makan, diberi duit. Abu Bakar sugih, dibantu. Sekalinya nang dibantu-bantu oleh Abu Bakar Siddiq ini menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Siti Aisyah itu berpacaran. Maka Aisyah ini kan bini Nabi, anak oleh Abu Bakar Siddiq. Ini menebarkan gosip Aisyah bini Nabi berpacaran lawan sahabat. Sakit hati Aisyah padahal kan berpacaran bini Nabi. Diselidiki Abu Bakar, siapa yang menyebarkan berita nih? Oh ternyata orang hari-hari dibantu sekalinya nang diberi makan nih. Abu Bakar marah. Abu Bakar itu mulai sekarang putus bantuan, nggak ada lagi. Ditegur oleh Allah, langsung Quran menurunkan ayat jangan macam itu Abu Bakar. Artinya kalau marah tuh marah, tapi jangan sampai memutus bantuan kepada orang yang dimarahi. Nah ini contohnya. Marah ayo aja marah, cuma yang biasa tetap jalan, kebaikan kita tetap jalan, jangan semuaan diambili itu. Nang rugi siapa? Bukan nang dibantu, nang rugi kada. Nang marah ini nang rugi, nang kada dibantu tuh kada ada ruginya inya. Nya ada jebisi Allah Taala nang bantuinya. Kita nang ini nang rugi, nang marah, nang memutus bantuan ini nang rugi, bukan nang dibantu nang rugi. Nang dibantu ada je Tuhan mau ulahkan nang lain pulang jalannya di mana kayaknya. Pokoknya orang tuh kada akan mati kalau kada sampai habis umurnya. Nang kita bantu kan nang kada jadi masalah itu. Nah kita nang rugi. Itu menunjukkan bahwa kita ini punya iman yang kada sempurna, yang kada bagus lagi imannya itu. Marah ayo marah, tapi jangan sampai keluar dari yang benar, jangan sampai keluar, jangan sampai dendam, jangan sampai dengki, jangan sampai menyambati, jangan sampai menghinakan, jangan sampai membuka rahasia. Nah ini penyakit juga, ini penyakit orang-orang sugih, penyakit orang-orang pejabat. Bila sarik lawan anak buah dipindah ke hutan belantara sana bagawi umpamanya itu.
Apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Yang kedua, apabila ia ridha, niscaya ridhanya tidak memasukkannya dalam kebatilan. Senang kepada makhluk, senang kepada manusia, terpuji, bagus. Tapi kesenangan kita kepada makhluk itu jangan sampai membuat kita ini batil, membuat kita ini dosa. Kakak tujuan lawan orang itu nah kita kasusukaan lawan orang itu, kecintaan lawan orang itu, sehingga orang itu berbuat salah, kita ya tuh ada hendak menegur. Takutan kalau tersinggung kena inya, takutan kalau kena sarik lawan aku, takutan kena kalau inya kada mehirani aku lagi, kasasayangan lawan orang itu. Padahal orang tuh banyak gawiannya yang salah-salah, yang kita tahu bujur, kita kada hakun menagur. Kenapa? Karena kasayangan lawan inyan itu nah itu sayang nang mengeluarkan dari kebenaran. Sayang lawan makhluk tuh disuruh, cinta kepada makhluk tuh disuruh, tapi jangan sampai membawa kita kepada kebatilan. Wa idza radiya lam yudkhilhu ridha fi batilin. Yang ketiga, apabila ia mampu berkuasa, niscaya ia tidak mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya. Kalau ia punya kekuasaan, orang yang sempurna iman nih, dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kan orang berkuasa ini nyaman nama ambil itu, ambil ini, orang kada hakun nih tangkapnya, orang kada hakun dipaksanya, punya hendak. Orang berkuasa belinya hendaknya mudah benar itu, nampun orang gak dikarasinya. Nah, orang yang sempurna iman bila berkuasa, dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tersebut pada hadis yang lain, salasun man utiyahunna faqad utiya mithla ma utiya ala Daud, al-adlu fil ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqr wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Artinya 3 perkara, barang siapa yang diberi 3 perkara itu, maka sungguh ia telah diberi seperti apa yang telah diberikan Allah kepada keluarga Daud alaihissalam, yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Adil. Kadang-kadang kita dalam keadaan ridha itu membuat kita miring kepada orang yang kita ridhai itu. Bila mana kita kadang-kadang marah, kita sudah kada bersikap adil lagi dengan orang yang kita marah itu. Ini sesuatu yang berlawanan dengan kesempurnaan iman. Artinya orang yang iman sempurna itu, walaupun dia marah kepada seseorang, tapi kada lepas dari adil. Walaupun dia ridha kepada seseorang, tapi kada lepas daripada adil. Adil itu apa artinya? Ya, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Al-adlu birridha wal ghadab. Yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Itu sesuatu yang sulit juga, yang berlawanan dengan nafsu. Berlawanan dengan nafsu. Nafsu kita ini bila kita marah tuh lalu hendak menyiksa orang aja. Bila kita ketujuh lalu hendak mengambung orangnya aja. Itu yang berlawanan, yang mesti dilatih, dididik, bujur-bujur meluruskan nafsu nih supaya kita stabil. Stabil, marah kita stabil, kita senang stabil juga, kada sampai menyimpang dari aturan agama. Itu perlu latihan maka mungkin kita biarkan aja nafsu kita ya kayak itu sampai mati sudah. Kita biarkan kada dilatih-latih sampai mati ya kayak itu. Bila kita ketujuh orang tuh, habis-habisan lah kita puji. Bila kita muar, habis-habisan lah kita celak, kita sakiti. Itu
Bila kita kada didik nafsu ya macam itu harus dilatih, maka kada kawa dilatih itu. Kita berhadapan hari ini lawan orang yang membuat kita senang. Nah, kita hari ini berhadapan dengan orang yang membuat kita senang. Kita ingat, nah, aku harus adil berhadapan orang seperti ini. Jangan sampai aku tergelincir menghadapi orang yang menyenangkan aku. Nah, 1 jam berikutnya datang orang yang maulah kita pusing kepala. Datang orang yang membuat kita marah. Nah, kalau kita ingat, nah ini aku ini mesti adil menghadapi orang seperti, jangan sampai aku keluar dari jalan agama. Bila kada dikontrol macam itu, kada kawa, kada mau jadinya. Kalau pun jadi langsung jadi kada mau. Nah, jadi agama itu kada menuntut kita memberi lebih kepada orang yang kita senangi, memberi kurang kepada orang yang kita marahi. Agama kada mengajar itu. Kita boleh memberi lebih kalau itu orang lebih dicintai Allah. Boleh kita memberi kurang, bahkan kada memberi kalau itu orang memang musuhnya Allah. Ukurannya di situ, bukan ukuran nafsu kita. Kada ini orang ini katuju lawan orang ini aku nah. Orang ini aku kada katuju lalu gawiannya mulai aku sarik saja aja. Nah, kalau kita ada duit 2.000 bagi 1.000 seorang, bagi 1.000 seorang. Nah, itu ngarannya adil dalam ridha dan marah. Tapi kalau ini orang nang ku katuju, ini orangnya memang saleh, orangnya ahli ibadah, ahli takwa. Nang aku muari memang orangnya kada baik juga, orangnya memang fasik. Nah, itu ayo jadi potong. Ini tahun 2000 ini 500 saja diberi, kada apa-apa itu. Tapi ukurannya bukan senang marahnya kita nafsu kada, tapi ukurannya adalah ukuran Allah Ta'ala. Nah, itu artinya ridha ini. Yang kedua, sederhana pada waktu kaya dan miskin. Sederhana pada waktu kaya dan miskin, artinya penampilannya kada berbeda jauh antara inya waktu sugih lawan inya bangkrut. Kakak itu haji juga, waktunya sugih penampilannya kada glamur, waktu inya miskin penampilannya kada pina berubusan, kada, tapi sederhana. Waktu inya kaya penampilannya sederhana, waktu inya miskin pun kada miskinkan dirinya, minta kasihani orang kada juga. Yang ketiga, takut kepada Allah pada waktu sunyi dan terang-terangan. Di rumah seorangan tetap takut kepada Allah, di pasar tetap takut kepada Allah, dimanapun takut kepada Allah. Itu kada berubah oleh keadaan, oleh tempat. Maka inilah syarat-syarat yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mempunyai iman. Maka aneh dari orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama. Aneh tuh orang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama, mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama itu ada 2 macam pengertiannya. Yang pertama ada yang qal, ada yang hal. Nengkal itu artinya biarnya aku kos itu kemari sudah mengaji. Nah, ke guru ini, guru itu, guru ini, kitab itu, kitab ini, ujarnya nih, muntungnya bersuara. Nah, itu mengaku-ngaku ilmu agama. Ada yang diam aja, diam. Cumanya menampakkan bahwa kesana mengaji, ke sini mengaji, ke situ mengaji. Ini sudah menampakkan bahwa dia itu adalah orang yang punya ilmu agama, walaupunnya kadang mengaku. Tapi kelakuannya sudah menunjukkan bahwa dia orang yang penuntut ilmu agama. Nya kada mengaku, bang, aku menuntut ilmu siang malam, kada ada bersuara kayak itu. Cuma kenyataannya inya bila malam tulak menuntut ilmu, siang menuntut ilmu. Nah, itu sudah mengaku. Aneh orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama dan tidak ditemukan dalam dirinya seberat atom pun dari syarat-syarat ini. Aneh orang yang banyak mengetahui agama, tapi ketika marah sudah di luar kewajaran.
Kalau ingin senang di luar kewajarannya juga. Nah itu aneh itu. Kemudian adalah bahagian dari ilmu dan akalnya itu bahwa ia mengingkari apa yang tidak ada melainkan sesudah melewati makam-makam yang besar lagi tinggi di belakang iman. Nah, jadi kalau hendak melampaui, hendak menemui makam kedudukan yang tinggi, sempurnakan dulu iman ini. Sempurnakan dulu iman. Karena di belakang iman itu ada makam-makam, tempat-tempat yang tinggi yang mendekatkan kita kepada Allah. Pokok utama sempurnakan dulu iman ini. Nah, pada kabar-kabar bahwasanya Allah Ta'ala mewahyukan afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allah 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 Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم